Halo. Halo. Mari kita mulai ya. Halo. Iya, Pak. Ya, oke. PJ-nya siapa? Saya sama Fahrial. Kita ya. Oh, Iya, Pak. Fahrial. Iya, Pak. Oh, iya, iya, iya. PJ. Oke. Baik, kita mulai. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sudah ini ya? Sudah absensi ya? Pak. Nanti akan saya cek untuk apa? Untuk ngisi di Siakat ya. Iya. Baik, tadi juga ada kelas ya di pagi. Dan ini kelas yang kedua. Karena ini pertemuan pertama, maka lebih ke kontrak belajar sekaligus orientasi memperkenalkan teori kritis ke teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kan sudah mendapat teori klasik dan teori modern ya. Benar, Pak. Ya, oke. Ketika mendapat teori klasik dan teori modern, nanti akan berbeda dengan teori kritis ini ya. Kalau teori modern itu kan seperti overview ya, jadi kayak begitu banyak teori-teori di sosiologi ya. Jadi kayak belajar sosiologi belum lengkap kalau belum apa belum memahami teori modern dan klasik. Nah, seperti tadi di kelas yang pertama, saya akan orientasi sedikit biar punya gambaran ya. Jadi Anda telah belajar teori klasik. Teori klasiknya di sini adalah teori kritisnya Marx. Teori kritisnya Marx. Dan di teori modern juga Anda diperjelas lagi, mungkin awalnya Anda dikenalkan lagi dengan Marx, tapi mungkin lebih banyak kelanjutan dari teorinya Marx seperti Antonio Gramsci, lalu Althusser. Nah, itu mungkin Anda di teori modern. Mungkin akan banyak diberi teori hegemoni Gramsci, lalu teorinya Althusser yang ISA sama RSA itu ya. Nah, di teori kritis ini sebenarnya lebih spesifik ya karena teorinya itu sangat spesifik karena ini terkait dengan madzhab Frankfurt ya. Jadi di teori kritis ini hanya madzhab Frankfurt yang kita akan bicarakan. Nah, seperti apa sebenarnya teori kritis ini? Kalau kita ingin paham teori kritis ini, maka tadi sebenarnya sudah tak jelaskan, mungkin hampir kopian ini ya. Tapi saya ya, kopian. Misalnya gini, jadi ketika kita membaca teorinya Marx, jadi teori kritis itu adalah teori yang mengembangkan teorinya Marx untuk pengetahuan dan sekaligus untuk praksis ya. Jadi untuk pengetahuan dalam arti untuk memahami secara
detail pengetahuannya seperti apa, tetapi juga ada secara praksis, ada emansipasi. Nah, ini di teori kritis. Teori kritis tadi saya jelaskan bahwa mengambil berpijak pada teori nyamak. Teori nyamak yang mana? Teori nyamak yang kondisi material menentukan superstruktur itu. Jadi Marx itu kan punya teori yang sangat dasar ya. Jadi kondisi material itu akan menentukan sosial, menentukan politik, menentukan budaya, menentukan yang lain semua. Nah, itu adalah teori dasarnya. Nah, ibarat minum kopi itu, teori Marx ini adalah kopi hitam itu ya, tanpa ada campuran, tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer. Nah, itu adalah teorinya Marx. Nah, teori Marx yang tadi yang kopi hitam itu akhirnya akhirnya dibawa ke Jerman oleh orang-orang Jerman itu yang namanya Adorno, Horkheimer, lalu Marcuse, ada Erich Fromm, ada nanti belakangan ada Habermas itu dicampur. Jadi teorinya Marx tadi kopi hitam itu dicampur dengan teoritisi atau kalau mungkin lebih cocoknya disebut dengan filosof ya, filosof Jerman. Jadi memang Marx itu orang Jerman ya, tetapi sebenarnya Marx itu miliknya universal karena lahir di Jerman, besar di Jerman, tapi Marx itu mengembangkan teorinya, mengembangkan ilmunya itu banyak di beberapa negara karena ada penolakan dari negara Jerman ya, di Eropa, di Inggris itu. Nah, tetapi yang menarik itu adalah teori Marx ini akhirnya diambil oleh Adorno dan Horkheimer dan kawan-kawan. Lalu teorinya Marx itu tidak hanya sekedar diambil, tetapi juga dimodifikasi. Nah, cara memodifikasinya ini yang menarik ya. Mungkin Anda di teori modern mungkin lebih diberi pengetahuan secara umum, general tentang teori, tentang konsep yang sudah baku ya, sudah istilahnya itu sudah final ya. Nah, di teori kritis ini kalau mungkin teman-teman nanti membaca dalam arti mengembara itu membaca referensi teori kritis itu menarik karena formula dari teorinya Marx itu yang kopi hitam itu akhirnya dicampur dengan susu, dicampur dengan creamer, dicampur dengan tadi susu, creamer, gula ya, gula. Nah, tadi saya hanya waktu di kelas yang pertama tadi saya ngomong kopi hanya dicampur dengan susu. Nah, sebenarnya lebih ya, tidak hanya susu ya, karena teorinya Marx itu akhirnya tadi dibawa ke Jerman oleh teman-teman Adorno dan Horkheimer dan Marcuse. Nah, lalu teori itu dipelajari, lalu ditambah. Nah, ini yang menarik itu ditambahi ya, ditambah-tambahi. Tadi kalau kopi itu dikasih susu itu seperti apa warnanya. Nah, akhirnya tadi kan sudah sampai bahwa teorinya Marx itu akhirnya kan dimodifikasi. Nah, dimodifikasi dengan apa? Dengan kekayaan Jerman. Kekayaan Jerman ini ada kekayaan intelektual Jerman seperti Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant tadi adalah ibaratnya susu ya. Kopi dicampur dengan susu itu ya hilang hitamnya. Ya mungkin bukan hilang ya sebenarnya, hitamnya itu kayaknya terkalahkan atau apa istilahnya, tapi hitam itu kan nggak hilang, itu hanya tercampur ya. Ya posisinya membuat susu itu tidak lagi putih, tapi mungkin lebih ke arah coklat atau lebih ke arah apa ya, ke arah gelap ya. Ya itu. Nah, itu adalah ketika teorinya Marx itu dimasukkan oleh teori konsep-konsepnya Immanuel Kant ya, seperti kopi dicampur dengan susu itu. Ketika kopi dengan susu ini sudah dicampur dengan Immanuel Kant tadi, lalu dicampur lagi misalnya dengan Hegel. Nah, tadi itu Hegel itu seperti kalau menurut saya itu seperti gula ya, Hegel itu ya. Hegel itu seperti gula misalnya. Gula. Nah, sehingga kopinya hitam, itu tadi kan pahit ya. Dicampur dengan dicampur dengan susu yang Immanuel Kant tadi, sehingga warnanya menjadi pudar atau terjadi mediasi antara hitam dengan putih kan tidak ada mediasi kan.
Nah, tadi itu akhirnya pahit tadi sudah berkurang sedikit ketika diberi susu, lalu diberi gula. Itu miliknya tadi itu Hegel. Lalu agak manis sekarang kan ya, tergantung campurannya kan. Campurannya berapa sendok ya. Kalau 10 sendok ya manis, tapi kalau 2 sendok ya manis juga tapi nggak seberapa. Kalau 3 sendok ya lebih manis. Nah, itu adalah Hegel ya. Nah, kopi dicampur dengan susu tadi Immanuel Kant, lalu dicampur dengan gula diberi treatmentnya teorinya Hegel, lalu yang terakhir ya ini dicampur dengan Creamer ya. Campur Creamer ini adalah Sigmund Freud. Nah, kayak gitu ya, Sigmund Freud. Akhirnya kopi yang hitam itu yang biasanya khas untuk laki-laki itu akhirnya sekarang menjadi white coffee, menjadi apa ya, kopi-kopi yang tidak lagi sangar ya. Ibaratnya kopi itu akhirnya dinikmati oleh siapa saja. Dinikmati oleh perempuan, oleh laki-laki. Akhirnya itu ya. Jadi awalnya kopi hitam hanya mungkin dikonsumsi oleh beberapa segmen orang, ketika dicampur dengan susu, dicampur dengan creamer, dicampur dengan gula, nah itu akhirnya menjadi lebih romantis atau menjadi lebih sensasi ya. Nah itu. Jadi menarik di teori kritis itu karena teori ini mengajak kita berpikir ya, mengajak kita berpikir, berlatih ketika gimana sih cara membuat teori itu. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah itu prosesnya ya. Nanti akhirnya teori-teori kritis itu berkembang, itu generasi pertama ya, generasi teori kritis Adorno, Horkheimer, lalu Erich Fromm, Marcuse, Benjamin, itu adalah generasi pertama teori kritis. Nanti ada generasi yang kedua adalah Habermas ya. Nah, nanti juga ada generasi yang ketiga ya, mungkin generasi milenial ini atau generasi digital itu ya. Nah, nanti teman-teman boleh istilahnya memperdalam yang mana, yang generasi pertama atau generasi yang kedua atau generasi yang ketiga, itu terserah. Silakan. Nah, tetapi yang paling penting di teori kritis ini adalah tadi kan belajar teori ya, belajar cara memodifikasi teori, belajar cara menggunakan teori. Menggunakan teori. Tetapi yang paling penting adalah kembali kepada teorinya Marx tadi, adalah teori itu tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar teori. Ya, teori tidak hanya sekedar teori. Teori tidak hanya sekedar pengetahuan. Teori itu memang bersifat deskriptif. Tetapi di tangan-tangan teori kritis ini adalah Mata Frankfurt itu adalah teori itu harus emansipatoris. Dalam arti teori itu harus preskriptif, mengubah sesuatu. Ya terserah nanti tergantung kekuatan Anda mau mengubah apa. Ya, tidak harus besar, bisa kecil. Nah, itu perubahan-perubahan kecil yang Anda lakukan nanti itu seperti apa. Ya, itu adalah maka tadi sudah saya katakan di kelas yang pertama, maka ini kuliah teori kritis ini kuliah sekaligus juga supaya berguna bagi kita bersama yang sekarang berada di sini, berguna bagi adik-adik kelas kita nanti, berguna bagi masyarakat yang luas ya, berguna pada ibu-ibu guru Anda yang membantu Anda di SMA itu ya, itu nanti itu akan bisa menikmati kalau kita belajar ini bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, makanya saya tawarkan di sini adalah pada sebelum UTS itu teman-teman memahami dulu teorinya. Nanti karena ini Anda sudah dewasa di sosiologi ya, ibaratnya ini sudah tidak lagi junior karena Anda sudah klasik, ada teori modern, maka di teori klasik dan teori modern itu mungkin hanya overview ya. Overview itu dalam arti Anda dikenalkan dari X sampai X, dari Y sampai Y. Nah itu, Anda itu seperti itu. Nah ini sudah saatnya Anda memilih teori ya. Dalam arti dari semua teori itu yang mana yang Anda tertarik. Nah
pada fase sebelum UTS itu silakan Anda memilih konsep atau teorinya siapa, apakah Adorno, apakah Horkheimer, apakah Marcuse, apakah Erich Fromm, apakah Habermas, atau yang baru-baru itu. Silakan yang baru juga, nanti kalau yang baru bisa dikonsultasikan dengan saya akan coba deteksi genealoginya, apa betul ini adalah teori kritis. Akan saya deteksi arkeologinya, apa betul ini teori kritis. Nah, mulai setelah Anda kuliah ini, Anda nanti searching ke Google, lalu coba baca-baca dulu, secara sekilas, lalu tertarik yang mana. Setelah tertarik itu Anda ambil konsepnya ya. Jadi nanti kalau ambil konsep itu berarti 2 orang, 3 orang boleh pakai teorinya Erich Fromm misalnya boleh. Tetapi yang penting itu beda konsepnya ya. Karena Erich Fromm juga banyak konsep. Atau Marcuse juga banyak konsep. Atau Habermas malah lebih banyak konsepnya itu. Nah, jadi ambil konsepnya. Nanti bisa saja beberapa orang sama teorinya. Maksudnya sama tokohnya, tokoh teoritisnya sama, tapi konsepnya nggak boleh sama dalam satu kelas ya. Nah, karena supaya tidak mubadir ya. Jadi nanti karena kalau sama-sama kan mubadir ya, overlap. Nah, itu UTS, sebelum UTS. Nah, nanti Anda mengambil konsep, lalu Anda baca. Setelah Anda baca itu Anda mulai membuat media. Media dalam arti bisa Anda rekam, bisa Anda videokan. Terserah nanti model videonya seperti apa. Anda buat seperti TikTok juga nggak apa-apa. Atau Anda buat formal juga nggak apa-apa, seperti Anda mengajar. Atau Anda buat lebih rileks, misalnya di taman atau di sungai, pinggir sungai maksudnya ya. Itu atau Anda waktu di kamar silakan. Nah, tapi itu nanti dikumpulkan ke PJ dan saya, lalu itu nanti akan kita unggah. Nah, di channel yang Anda subscribe tadi. Nah, itu apa? Supaya berguna bagi masyarakat luas. Jadi di teori kritis ini memang tidak boleh kita belajar itu egois, nggak boleh ya. Jadi harus bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi sedikit apapun pengetahuan yang kita peroleh itu harus disebarkan, istilahnya ditularkan ke masyarakat. Nah, itulah gunanya kenapa kita kok belajar itu, karena kita belajar di perguruan tinggi negeri itu juga disubsidi. Ya, ya. Apa ada pertanyaan dulu ya? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Halo. Halo Pak, mau tanya itu berarti dikumpulkan sebelum UTS di minggu ke-7 gitu ya Pak berarti? Halo Pak Jeki dengan suara saya? Atau audionya ke-mute Pak? Halo, loh. Oh, enggak, Iya. sudah Pak. Bagaimana untuk yang pengumpulan itu berarti minggu keberapa Pak? Jadi gini, kalau Anda kumpulkan menjelang UTS juga nggak apa-apa, tapi yang rugi itu kita ya. Maksudnya kita itu kelas ini rugi kalau Anda mengumpulkan terlalu ke UTS. Karena apa? Karena ini juga sebagai, jadi Anda membuat video itu bukan hanya untuk egois membuat, enggak, tapi juga untuk pembelajaran bersama. Jadi misalnya hari ini hari ini kita kontrak belajar, kita percepat aja, lalu nanti Anda langsung searching. Nah, minggu depan itu sudah saya tanyai satu persatu. Kira-kira misalnya kita ini apa, Fahrial ini apa itu, Adel itu apa. Nah, kita akan coba tanyai satu persatu biar tidak overlap. Nah, setelah kalau sudah minggu depan itu sudah final, orang sudah punya konsep masing-masing. Nah, setelah itu boleh langsung kirim video. Minggu ketiga itu sudah bisa kirim video. Nah, kirim video itu akhirnya kita unggah di channel itu. Nah,
Yang lain itu bisa melakukan komentar, bisa menambahi konten-kontennya bisa ditambahi. Nah itu sehingga dan nanti bisa dipresentasikan. Jadi sebelum UTS itu kelas seperti ini itu adalah kelas semacam koordinasi ya. Dalam arti koordinasi apakah ada kendala, terus bisa konsultasi, tapi mungkin saya lebih suka Anda presentasi. Nah, cara presentasinya apa? Tinggal presentasi video yang ada di YouTube itu langsung aja dipresentasikan itu, di-recall di sini, di-share di Zoom ini, kita dengarkan bersama kan gitu ya. Nah, makanya kelas ini kita buka kompetitif mungkin. Misalnya, oh saya aja yang presentasi. Iya, saya kan sudah mengumpulkan video dan video sudah diunggah. Nah itu boleh itu. Jadi, nah kita akan mendengarkan lalu kita akan beri masukan. Nah seperti itu. Jadi kenapa kok video jangan ya boleh saja Anda kumpulkan itu hak Anda ya. Tetapi kan kita kan juga menilai kan. Kita juga menilai apa yang Anda kumpulkan itu adalah kita nilai kan gitu. Anda nanti misalnya aktif komentar, aktif like di video teman-temannya atau videonya sendiri itu juga akan kita nilai ya. Kita akan nilai. Jadi kita penilaiannya lebih gampang karena jejak-jejak digital itu kan nggak bisa dihapus ya atau nggak bisa ya gampang kita menilainya. Oh ini aktif di pembelajaran. Jadi pembelajaran ini kita kan memang 1 semester. Nah kalau hanya pertemuan Zoom 1 jam 2 jam itu kan ya kurang efektif. Nah makanya kenapa kita langsung materi-materi konten-konten itu divideokan aja lalu bisa didengar sewaktu-waktu siang malam, bisa dikomentari siang malam, pagi sore, nah seperti itu. Dan yakinlah bahwa video yang Anda buat itu akan bermanfaat untuk siapapun, untuk adik kelas kita nanti, untuk adik kelas Anda, untuk masyarakat luas, untuk guru-guru di luar sana, itu menanti itu pasti ada manfaatnya. Nah itu makanya tadi saya katakan bahwa belajar yang baik itu adalah belajar yang bermanfaat ya untuk orang lain dan untuk kita dan juga untuk institusi kita sosiologi. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Bima mau tanya atau Iya siapa? Pak, mau tanya. Iya, Cinta. Rekomendasi bukunya apa ya Pak? Biar saya bisa belajar juga. Gini Cinta ya. Buku yang paling mendasar, paling gampang ya. Maksudnya paling gampang, paling mudah dipahami, dan buku itu cenderung general. General itu buku itu mengulas secara ya memang lengkap, tapi yang diulas itu hanya periode awal ya, periode awal teori kritis Adorno, Horkheimer. Itu yang paling lengkap itu bukunya Sindunata ya, Sindunata itu memang buku lawas ya, Sindunata itu ya. Buku Sindunata itu judulnya Dilema Usaha Manusia Rasional. Dilema Usaha Manusia Rasional. Itu buku yang umum. Tapi nanti kalau teman-teman itu sudah spesifik, sudah memilih misalnya, oh saya lebih suka bukunya apa? Misalnya memilih konsepnya The Art of Loving, The Art of Loving-nya Eric Fromm misalnya, Seni Jatuh Cinta misalnya. Ya jangan buku itu, Anda langsung aja bukunya Eric Fromm itu, Seni Mencintai. Nah itu ada sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah spesifik, tapi kalau tadi itu Sindunata itu bukunya lebih umum, general. Jadi kayak memahami seperti apa teori kritis, ciri-ciri teori kritis itu seperti apa, bagaimana perjalanannya Adorno, Horkheimer itu awal. Tapi kalau nanti misalnya kalau ada yang menggunakan teorinya Horkheimer ya boleh ya ambil itu. Tapi misalnya kalau sudah spesifik ada yang mengambil teorinya Habermas ya, langsung aja ke bukunya Habermas ya. Bukunya Habermas ada banyak sekali, ada buku tentang ruang publik, ada public sphere, ada buku tentang demokrasi deliberatif juga ada buku tentang tindakan aksi komunikatif itu juga ada juga buku tentang tindakan rasional itu ada, banyak sekali bukunya Habermas. Jadi kalau sudah ke arah teori yang mau diambil ya boleh spesifik ya dia. Marcuse itu
one dimension man, yaitu Marcuse. Seperti itu. Jadi nanti tergantung teman-teman tertarik yang mana, misalnya teorinya Adorno tentang musik ya, ambil aja bukunya Adorno tentang musik ya. Itu ya. Ya, bagaimana? Ada lagi? Pak. Oke, sama-sama Sinta. Ada yang ditanyakan lagi? Berarti itu pengumpulan buat tugasnya itu secepatnya bisa ya Pak ya? Terus maksimal UTS gitu Pak? Iya, secepatnya maksimal UTS, tapi nanti rugi kan kalau menjelang UTS kan siapa yang komentari kan gitu ya. Kalau lebih baik kan awal-awal kan, awal-awal. Nah kalau biasanya ini kebiasaan di sosiologi ini kalau awal-awalnya dikomentari, tapi kalau udah lama-lama enggak. Nah gitu ya. Tapi kami sarankan jangan seperti itu ya. Tetap kita coba pembelajaran kita itu di channel itu ya. Jadi gitu. kayak pertemuan-pertemuan ini hanya koordinasi aja ya. Pertemuan-pertemuan ini. Misalnya teman-teman gini, Zoom sudah nggak, misalnya minggu depan nggak ada Zoom misalnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah terus apa? Ya udah kita coba komentar aja di videonya siapa gitu ya. Tapi komentar intent, nah gitu nggak apa-apa. Misalnya ada video yang sudah diunggah, tapi itu kita sudah anggap pembelajaran. Tidak harus pakai Zoom gini ini. Saling komentar di situ, saya akan menjadi moderator di situ, di videonya itu. Nah, itu juga bisa. Itu sudah bisa. Jadi kita coba kreatif ya, karena ini era pandemi ya. Itu. Jadi bisa saja kelasnya tidak harus pakai Zoom atau Google Meet ini ya. Langsung aja ke videonya siapa gitu. Kita sepakati. Hari ini kita akan coba di videonya siapa. Nah, berarti kan otomatis kan kita lihat dulu kan. Nah, misalnya kita lihat. Lebih baik misalnya kita sudah memutuskan misalnya gini, minggu depan kita akan coba konsen ke videonya siapa gitu. Nah itu sudah dimulai minggu depan ya, berarti kan minggu depan. Tapi sebenarnya komentar itu sudah bisa dimulai kapanpun. Bisa dimulai kapanpun. Sebelum minggu depannya bisa. Macam malam komentar sebanyak-banyaknya nggak apa-apa untuk itu. Jadi sehingga jejak digitalnya itu kelihatan. Itu ya kita. Jadi kalau saya sarankan cepat-cepat dan videonya terserah asal apa. Yang paling penting itu asal suaranya jelas. Satu, suaranya jelas. Yang kedua jangan goyang ya videonya itu ya. Yang penting jelas suaranya, tidak goyang. Lalu apa? Gambarnya bagus. Gambarnya bagus itu maksudnya kualitas gambarnya itu. Nah, masalah orangnya boleh, penampilan orangnya dikelihatan boleh pakai masker, boleh apa? Boleh gambar yang lain juga boleh, pemandangan atau apa juga boleh. Jadi kita suka-suka ya. Yang penting itu bagus ya. Jadi sehingga menarik lah intinya ya. Itu kalau Iya Pak. Iya gini Pak. Buat itu, berarti ini videonya individu gitu ya Pak? individu saja karena ini pandemi kan, kasihan kalau harus kolektif. Berarti ini nanti ada yang nggak dilihat videonya Pak? Kan setiap pertemuan itu berapa Pak? Berapa orang? Ini kan ada berapa ini? Ada berapa orang kita? 32 Pak satu kelas. 30 orang. Nah, sebenarnya bisa dilihat misalnya gini ya, kita ya, misalnya gini. Misalnya minggu besok itu kan konfirmasi, orang-orang kan sudah punya konsep ya. Ya, itu misalnya hari Jumat kan itu ya. Nah, Seninnya itu sudah bisa dikirim video. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, misalnya kita memutuskan gini dan teman-teman, tidak ada Zoom. Yuk apa-apa nggak ada Zoom. Terus apa? Kita akan kuliah di 3 video itu. Tahu maksudnya ya?
Kita kan kuliah di 3 video itu Oh iya, Pak. atau 4 video itu kita. Makanya disepakati dulu kita kuliah di 4 video. Nah, berarti 4 video itu sudah dibuka mulai sejak diputuskan itu, sehingga orang boleh komentar selama seminggu itu boleh komentar di situ kan. Jadi tidak harus menunggu Jumat, Kamisnya juga boleh, Rabunya juga boleh. Kan nanti saya akan melihat kan, saya akan rekam di situ kan. Oh ini hari ini dia mulai komentar tentang ini kan itu ya. Nah seperti itu, sehingga itu kan kuliah kita kan lebih fleksibel kan, karena ini kan teman-teman kan kadang-kala ada kendala kan, misalnya kalau pakai Zoom gini kan ada kendala hujan deras, akhirnya internetnya juga lemot, kadang-kala itu keluar masuk, tetapi kalau dengan sistem ini kan memudahkan, dalam arti kan ini juga termasuk bagian dari teori kritis, kita harus emansipatoris. Nah caranya apa ya, kalau kita pakai Zoom atau pakai Google Meet kan elitis dalam arti ya kalau dia punya kuota banyak kan enak ya, atau dia di perkotaan enak. Ini kan ada kesenjangan digital kan ya, ada kesenjangan digital. Jadi dan saya kira dengan kita itu di YouTube itu yang paling rasional, karena YouTube itu gratis, platformnya gratis. Satu, yang kedua kita bebaskan, misalnya kita sudah mengkoordinir minggu depan itu kita kuliahnya di 4 video itu, berarti orang itu boleh komentar di situ, melihat videonya itu. Nah itu misalnya, sehingga kita nggak membatasi, tidak hari Jumat aja, jangan ya, boleh orang itu komentar malam Jumat juga boleh, malam Kamis juga boleh, malam Rabu juga boleh. Nah seperti itu. Baik, Pak. Siap. Oke. Ada lagi? Nah, setelah itu selesai. Nah, kita video itu boleh tidak harus 1 ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4 ya, terserah ya. Kita nggak membatasi ya. Berarti setiap anak bisa 2 gitu, Pak? Boleh 2, boleh 3. Cuma nanti waktu kita tetapkan kuliah itu, kalau sudah misalnya Bima sudah ya, berarti video yang Bima yang kedua bukan untuk target kuliah kan? Iya, maksudnya ya. Misalnya ya, Pak. Bima itu mengirimkan 3 video. Nah, tetapi kan kita berharap dalam setengah semester itu kan semua videonya minimal individu itu kan videonya direview kan ya, dilihat ya bersama kan. Nah, makanya ya mungkin kalau dia punya 4 video ya 1 yang dijadikan perkuliahan itu. Oh iya, Pak. Siap. Nah, itu UTS sampai UTS ya. Terus setelah UTS itu orang kan tadi kan sudah punya video, sudah punya teori, konsep. Nah, lalu itu yang perlu dilakukan itu adalah emansipatoris. Emansipatoris itu ya mengubah. Terserah Anda yang mengubah apa kan gitu ya. Misalnya gini, oke lah. Tadi saya belum mengatakan bahwa teori kritis itu adalah teori yang spesifik. Spesifik itu adalah kritik ya. Kritik terhadap modernitas ya. Kritik terhadap teknologi. Kritik terhadap kapitalisme ya, itu spesifik ya. Nah, makanya setelah UTS itu Anda akan melakukan aksi apa? Aksinya. Maka tergantung pada konsepnya tadi itu. Misalnya kalau Anda pakai teorinya Erich Fromm tentang seni mencintai misalnya. Oh, ternyata setelah Anda baca bukunya Erich Fromm, itu Anda menemukan kesimpulan, wah ternyata masyarakat kita ini kok nggak mengenal seni mencintai, yang dikenal itu adalah jatuh cinta kan gitu ya. Jadi nanti setelah membaca Erich Fromm itu tahu apa bedanya antara seni mencintai sama jatuh cinta, itu tahu nanti kan. Oh ternyata jatuh cinta itu hanya sesaat. Jatuh cinta itu hanya salah satu aja yang jatuh cinta itu ya, misalnya laki-laki atau perempuan.
Nah, beda dengan seni mencintai, misalnya harus kedua-duanya harus sama-sama menyukai. Ada kalau kalau jatuh cinta itu cenderung ke main perasaan, misalnya baperan, misalnya. Kalau yang seni mencintai mungkin tidak main perasaan, tapi lebih ke arah pembangunan diri, misalnya. Jadi lebih ke arah istilahnya saling-saling membutuhkan orang itu, bukan main perasaan. Nah, setelah itu kan Anda kan punya konsepnya itu. Oh, ini akhirnya. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan dengan ketika melihat bahwa Indonesia ini adalah masyarakat kita ini adalah masyarakat yang miskin seni mencintainya, tapi cenderung ke arah jatuh cinta. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Anda boleh misalnya wawancara atau aksi ke memberikan sosialisasi ke anak-anak SMP. Nah, ini kan sekarang kan yang jatuh cinta sekarang kan anak-anak SD ya, misalnya. Anak-anak SD sudah mulai jatuh cinta, misalnya. Nah, Anda minimal di video itu Anda bisa mengajak ngobrol sama anak-anak SD, misalnya, apa cinta menurutmu, Dek? Nah, gitu. Anda videokan gitu. Oh, cinta itu gini ya. Dalam arti kalau kita sudah pakai teorinya Erich Fromm, itu kan cinta itu kan sebenarnya cinta itu ya ada sih ada, cuma sebenarnya cenderung ke arah ciptaannya kapitalis ya, konstruksi kapitalisme. Kalau dalam teorinya Erich Fromm itu kan istilahnya dalam arti jatuh cinta loh. Kalau seni mencintai itu boleh ya, tapi jatuh cinta itu sebenarnya ada indikasi bahwa itu adalah bikinan kapitalis. Mulai dari Erich Fromm. Erich Fromm telah mengatakan bahwa musik mulai dari musik. Musik itu kenapa kok lagunya kok cinta saja itu ya. Misalnya ketika belum tahu cinta kok apa artinya cinta itu ada. Ketika lagi PDKT kok ada lagunya PDKT. Ketika lagi jatuh cinta kok ada lagunya jatuh cinta. Ketika lagi stres kok ada lagunya. Ketika lagi apa istilahnya putus ya, ada lagunya. Jadi sebenarnya jatuh cinta itu ada hubungannya dengan musik. Itu ada kaitannya dengan teorinya Erich Fromm, Adorno ya. Ada kaitannya dengan teorinya Adorno musik ya. Nah itu. Nah, terus kenapa sih kok jatuh cinta ini dibuat ya? Mungkin itu ada kaitannya dengan kapitalis, misalnya. Kalau nggak ada cinta itu kan orang nggak mau konsumsi barang kan ya. Nah itu nanti indikasinya kan kelihatan ya. Misalnya ketika orang mengumpulkan sepatu lebih dari satu, orang mengumpulkan baju lebih dari satu, orang mengumpulkan celana lebih dari satu, orang mengumpulkan istilahnya, ya dia akan mengoleksi banyak hal ya. Itu ketika orang jatuh cinta itu ya. Nah, atau ketika dia akan mulai mengkonsumsi tentang pemutih wajah, misalnya dia akan mulai mengkonsumsi tentang minyak rambut, ya semuanya lah luran dan DLL gitu ya. Nah itu, semuanya itu mungkin nanti akan terkait dengan 3 teori besar ya, miliknya Adorno, miliknya Marcuse, One Dimension Man, lalu yang terakhir itu adalah Erich Fromm tentang jatuh cinta itu. Nah itu. Nah Anda bisa membuat aksi tadi itu, mewawancari anak-anak SD, apakah Anda kenal cinta? Apa cinta itu, Dek? Jalan itu namanya sudah aksi emansipatoris ya. Akhirnya kita sudah mulai peduli kan gitu, bahwa anak-anak ini kok sudah mulai mengenal ya hal yang seperti ini kan itu ya. Padahal sebenarnya jatuh cinta itu ya akan terkait dengan culture tadi dikatakan oleh Erich Fromm itu ya. Kalau culture-nya itu jatuh cinta ya anak-anak itu akan mengalami akan beresiko kan itu ya. Nah itu, jadi itu nanti video setelah UTS itu lebih ke aksi ya. Itu divideokan itu aksinya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya Pak, saya Pak. Ya. Berarti kalau untuk yang setelah UAS itu nanti kayak kan nanti dalam bentuk aksi ya Pak ya. Berarti nanti setelah kita kayak mewawancarai beberapa, kayak tadi kan mewawancarai anak kecil seperti itu ya Pak ya. Nanti
apa ya ini ya, setelah kita mewawancarai, lalu kita itu kayak memberikan kesimpulan menurut kami berdasarkan teori-teori kritis yang tadi ya Pak ya, Oh seperti itu. boleh ya, ya gitu. Jadi diberi kayak semacam ini loh ya penjelasan gitu Pak Rial ya, kesimpulan ya kayak gitu ya. Iya. Boleh, bagus itu. Oh enggak, saya maksudnya tanya Pak. Iya, emang harus diberi itu kan, diberi itu kayak ya kayak orang wawancara lalu memberikan wawancara, lalu kan ada hasil wawancara dari anak-anak SD itu kan ya. Lalu kita kan memberikan evaluasi kan itu ya Pak Rial ya. Sesuai dengan teori yang kita gunakan kan. Nah, itu kan bagus itu ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Baik, Pak. aksi ini menuntut kita sebagai seorang sosiolog yang harus berani ya. Calon sosiolog harus berani, aksi-aksinya yang ya kita akan tunjukkan, masa kita kalah dengan YouTuber kan ya. YouTuber itu sangat berani-berani ya. Dia mewawancarai dengan masyarakat marginal, masyarakat yang berisiko itu berani. Nah, kita akan coba itu ya. Seperti itu. Nah, dibuat yang menarik, yang ya ibaratnya ya kita kan tidak membatasi, tidak harus kaku ya. Tadi seperti video yang sebelum UTS juga bisa dibuat seperti TikTok juga boleh, kan gitu ya. Karena intinya yang penting Anda suka, Anda menikmati dan bermanfaat gitu aja ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Saya Pak. Tadi saya cari buku tentang Eric Fromm yang Seni Mencintai itu Pak. Terus di cover bukunya tulisannya buku psikologi. Itu gimana Pak? Covernya buku? Itu ada tulisan buku Eric Fromm yang Seni Mencintai. Terus lalu ada tulisannya buku psikologi spektakuler sepanjang masa. Itu. Oh iya, berarti itu yang menulis itu orang psikologi ya. Istilahnya yang mereview. Memang Eric Fromm itu dasarnya memang dari psikologi ya. Makanya dia kan menggunakan teorinya Mark dibalut dengan teorinya Sigmund Freud ya. Psikoanalisa. Memang dia basicnya dari psikologi, psikoanalisanya Sigmund Freud. Nah, makanya tadi itu, tapi bukunya Eric Fromm sendiri itu sudah ada judulnya The Art of Loving. Nah, itu sudah ada itu. Di Indonesia kan sudah ya. Tapi Anda pakai buku itu juga nggak apa-apa, boleh. Saya kira masih relevan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Itu bukunya Eric Fromm itu saya kira sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita yang hanya mengenal jatuh cinta ya. Makanya sekarang kan banyak yang cerai ya. Perubahan ini ada kaitannya dengan teorinya Mark ya, sedikit berubah materialnya aja sudah banyak yang cerai ya. Guru-guru yang karena dapat sertifikasi guru, akhirnya banyak yang selingkuh, akhirnya banyak yang cerai. Nah, Anda nanti boleh menggunakan itu, boleh istilahnya wawancari mereka itu ya. Kenapa ya? Karena data mengatakan bahwa ini angka perceraian itu banyak di kalangan guru kan. Ya, ini kan terkait dengan teorinya Mark kan, ketika perubahan material ya, materi berubah, orang-orang cenderung otonom. Nah, kembali ke teorinya Immanuel Kant ya, otonom. Ya sebenarnya ya nggak ada masalah orang cerai, tapi istilahnya kita kan dari sosiologi kan tidak memandang buruk jelek, tidak. Ya, tapi kita menjelaskan berdasarkan fakta memang kenapa kok kecenderungan perceraian ini setelah mereka terjadi kenaikan status sosial ya, status sosial ekonomi. Nah, ini kan menegaskan teorinya Mark. Nah, menegaskan teorinya Mark dan sekaligus juga menegaskan teorinya Eric Fromm bahwa sebenarnya yang dikenal oleh masyarakat kita ini anak-anak dan juga orang dewasa itu adalah jatuh cinta ya sebenarnya. Tapi sebenarnya skill seni mencintainya kurang ya, atau nggak ada ya sama sekali karena nggak ada pelatihan itu Linggar ya. Iya Pak. Nggak ada pelatihan, nggak ada pelatihan. Tapi saya kira sangat relevan teorinya Eric Fromm, teorinya Marcuse itu ya. Nah, dari sini di teori kritis kita coba untuk menikmati teori sosiologi.
menikmati teori sosiologi sehingga nanti teman-teman bisa mengambil kasus-kasus yang ekstrim. Ekstrim maksudnya ya tadi itu guru-guru yang cerai. Nah, Anda misalnya pakai teorinya reform mewawancarai mereka, atau kalau Anda kesusahan wawancari aja ke pengadilan agama, itu kan banyak orang yang sedang perceraian ya. Anda tinggal di depannya masuk aja ke ini apa lembaga kaki apa itu namanya itu perceraian itu ya. Pengadilan agama ya. Itu bisa di situ Anda wawancarai, Pak Bu kenapa Anda cerai? Oh, nggak apa-apa, Anda relax aja. Ya nggak cocok Mas misalnya. Oh nggak cocok Pak. Misalnya. Nah ini nanti Anda bisa wawancarai dengan baik misalnya meminta historis ya karena teori kritis ini tidak lepas dari historis ya. Historis seseorang itu harus diungkap dulu siapa mereka kan gitu ya. Siapa mereka ini? Oke, ada lagi pertanyaan? Mumpung ini Anda kan di daerah masing-masing, jadi Anda bisa eksplorasi potensi di daerah masing-masing. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Anda bisa searching ke Google. Tadi sudah Linggar sudah. Kemungkinan Linggar akan tertarik dengan Eric Fromm. Pak, ini berarti satu teori itu dibatasi orangnya ya, Pak? Sebenarnya satu teori dibatasi orangnya. Sebenarnya satu konsep ya. Satu konsep itu satu orang ya. Satu mahasiswa. Satu konsep. Berarti kan Habermas kan banyak teorinya kan, banyak konsepnya kan. Berarti kan orang bisa menggunakan teori Habermas beberapa. Misalnya kalau dia tertarik pada politik ya ruang publik ya, public sphere misalnya. Atau demokrasi kalau dia tertarik di situ ya. Atau tindakan apa komunikatif. Nah, itu kan sudah tiga konsep itu. Misalnya orang tertarik dengan teorinya Marcuse misalnya. Marcuse kan banyak beberapa konsep ya. Jadi kalau satu tokoh itu ya sebenarnya banyak teorinya ya. Ya nanti kalau misalnya minggu depan itu diketahui ternyata kok beberapa orang kok overlap ya konsepnya dan sudah nggak bisa lagi ya nanti kita coba cari regulasinya ya. Kita akan cari regulasinya ya. Kita akan tata lagi. Oke, bagaimana? Nggak ada lagi pertanyaan? Terkait jadwal mungkin, Pak. Kalau misalnya jadwalnya diganti Kamis gitu gimana, Pak? Saya suka ya sebenarnya saya nggak begitu suka Jumat ya. Jadi Oh, kalau gitu. bisa boleh mau Selasa mau Kamis saya sih biasanya Anda apa? Saya nggak suka Jumat sebenarnya ya. Iya, maksudnya nggak suka bukan nggak suka Jumat, nggak suka kalau ada kuliah Jumat ini karena ini sangat waktunya sangat apa? Sangat singkat ya. Itu. Oh ya, Berarti berarti Kamis ya? diganti Kamis bisa ya, Pak? Bisa Kamis ya. Bisa. Atau Anda selain Kamis apa? Jadi kan misalnya nanti kita bisa apa? Bisa istilahnya menyesuaikan Anda. Selain Kamis apa? Kalau yang satu mata kuliah itu masih Kamis, Pak. Kalau dari itu. Kalau yang lainnya udah 2, 3 gitu, Pak. Oh iya iya, boleh boleh. Kalau yang Kamis itu jam pukul Pagi. berapa orangnya? Jam 9 sampai jam berapa? Jam 12 kurang. Iya, itu aja. Kita setelah Anda kuliah itu ya. Ya, jam 1 gitu ya, Pak. Ya, boleh. Oke, Boleh. baik, Pak. Itu. Kalau bisa yang ini juga ya, yang lain ya. Maksudnya teori kritis yang lain ya, tidak hanya Anda tapi diboyong semua Kamis gitu loh. Misalnya boleh nanti yang agak siang lagi gak apa-apa gitu ya. Buat lihat di YouTube gitu, Pak. Bukan yang ini kan Anda kan memilih
Kamis. Tapi yang kelas ABC yang lain kan kalau bisa juga jangan Jumat gitu ya. Oh, berarti disamakan harinya gitu. Ya, Apa disuruh cari hari biar lain Anda selain itu Jumat gitu. biar Anda itu rileks gitu loh. Jadi kalau Anda itu rileksnya itu kan, oh saya libur ya Jumat Kamis, Jumat Kamis, Jumat Sabtu Minggu saya libur kan, itu enak kan Anda kan ya. Iya. Ya nanti saya kasih tahu Pak PJ kelas. Ya, jadi kan gitu ya. Anda yang misalnya gini, oh saya libur, apa libur Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh berarti Anda kuliahnya Selasa. Anda libur 4 hari kan enak kan, releks Anda. Iya Pak. Iya gitu. Nanti iya gitu ya. Tapi nanti gini ya, kita ya. Misalnya tadi kan kalau hari Kamis itu kan kita kan istilahnya kelas reguler seperti ini kan ya. Iya Pak. Ya. Tapi nanti kalau misalnya kita memutuskan bahwa kelas dipindah ke YouTube gitu ya, kita maksudnya ya. Iya. Ya, kelas dipindah ke YouTube ya berarti kan tidak ada jam, tidak ada hari kan, bebas kan itu ya. Kelas dipindah ke YouTube gitu ya. Oh ya. Oh ya, oke. Gimana nggak ada ini, nggak ada yang bertanya. Intinya Anda mulai berpikir praksis apa yang Anda bisa kerjakan untuk masyarakat ya, untuk lingkungan Anda, untuk lingkungan, untuk tetangga, untuk keluarga Anda. Itu ya. Misalnya. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Anda kan tadi sudah subscribe ya, berarti nanti akan lihat di situ saya ya. Ya, kita akhiri dulu ya, Jaya ya. Iya Pak. Iya. Teman-teman boleh apa? Boleh searching dulu ya. Oh iya. Apa yang istilahnya yang klik ya, ada klik ya. Jadi jangan, maksudnya kalau bisa itu pilihlah konsep teori yang klik dengan hati ya. Jadi tidak asal gitu ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih partisipasinya. Ketemu minggu depan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Silakan Anda boleh live. Bima, gimana Bima?